Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Andini Nugroho, merupakan salah satu dosen pada program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Tujuan pembuatan video ini adalah dalam rangka menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai pemenuhan persyaratan seleksi sertifikasi dosen pada tahun 2025. Selama menjadi dosen tetap pada program studi D3 Usaha Perjalanan Wisata, saya mengampu beberapa mata kuliah, yaitu pengantar akomodasi dan restoran, pengantar pariwisata, pengantar MICE, perencanaan dan pengembangan pariwisata, manajemen objek wisata, event planning, event production, dan terakhir adalah mata kuliah catering and banquet operation yang menjadi bahan pada media pemaparan video untuk PDD UKTPT kali ini. Catering and banquet operation merupakan mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu memahami secara teoritik dan praktik dasar mengenai ilmu perjamuan makanan dan minuman dalam bidang pariwisata, terutama dalam bidang industri MICE atau meeting, incentive, conference, dan exhibition. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terbagi dalam 3 komponen, CPL Sikap, CPL Pengetahuan, dan Keterampilan Khusus. Untuk CPL Sikap adalah menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Untuk pengetahuan, mampu menguasai pengetahuan spesifik mengenai sumber daya dan produk perjalanan wisata. Serta untuk CPL Keterampilan Khusus, mampu melakukan kegiatan operasional dan memasarkan wisata MICE, wisata agro, dan ekowisata dengan performa kerja yang efektif dan efisien. Untuk CPMK pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah, pada akhir mata kuliah ini terdapat 3 CPMK. 1. Menunjukkan sikap jujur, tanggung jawab, dan disiplin sebagai pengejawantahan sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memahami konsep prinsip catering and banquet operation. Dan CPMK 3 melaksanakan sikap pelayanan dan penggunaan peralatan pada perjamuan makanan dan minuman. Referensi utama yang saya gunakan untuk mata kuliah ini adalah buku mengenai pelajaran dasar manajemen banquet oleh Doni Yusuf Amir dan Sahala Martua Solin. Lalu ada The Art of Banquet untuk melaksanakan operasional banquet oleh Muhammad Satrio, Igusti Ngurah Muncar, dan Rizda Batubara. Yang ketiga, Banquet Operation oleh Suwarsono. Lalu keempat adalah Banquet Table Manner dan Napkin Folding oleh Marsum Atmojo. Pembelajaran mata kuliah ini terbagi dalam 14 kali pertemuan dengan ditambah 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Di mana pembelajaran berikutnya adalah 1. Deskripsi umum, 2. Sumber daya manusia dalam industri catering and banquet, peralatan linen catering and banquet, peralatan makan dan minum, konsep praktikum napkin folding, bentuk dan jenis pelayanan banquet, dilanjutkan dengan pelayanan tablet service banquet, catering and banquet menu, kerangka menu banquet, banquet event order, hospitality event, menangani situasi konflik dalam catering and banquet operation, dan pertemuan terakhir adalah konsep dasar table manner. Komponen asesmen yang dilakukan untuk mata kuliah ini terdiri dari kehadiran 10%, tugas 20%, ujian akhir semester 25%, dan ujian tengah semester adalah 25% juga. Dalam video pembelajaran PDD UKTPT ini, saya akan memaparkan materi mengenai napkin folding yang diselenggarakan pada pertemuan ke-6.
dengan menggunakan metode pembelajaran dengan meliputi 3 aspek, yaitu DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana teman-teman kabarnya pagi ini? Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran pada pertemuan ke-6 mengenai materi napkin folding. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-5, kita sudah belajar mengenai peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam perjamuan catering and banquet. Mungkin di sini ada yang ingin menyampaikan flashback mengenai materi pembelajaran sebelumnya. Oke, silakan Mbak Gladys, bisa disampaikan kemarin kita sudah belajar apa? Baik, Bu Reta dan teman-teman, di sini saya akan mereview kembali materi sebelumnya, yaitu membahas mengenai perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan perjamuan banquet, yaitu ada maltan, napkin, tablecloth, slipcloth, traycloth, glass towel, arm towel, glassware, dan juga flatware. Oke, terima kasih ya Mbak Gladys. Jadi teman-teman seperti yang sudah disampaikan dengan Gladys, bahwasannya salah satu perlengkapan yang dibutuhkan dalam perjamuan makan dan minum itu adalah napkin yang akan kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk melakukan presensi ya ketika saya melakukan pembelajaran, jangan sampai selesai pembelajaran baru kalian presensi sehingga bisa terrecord pada sister. Baiklah, kita lanjutkan. Dimulai dari definisi tentang napkin folding. Jadi apa sih yang dimaksud dengan napkin folding itu? Seperti yang sudah saya sampaikan di pembelajaran sebelumnya, napkin itu adalah istilah lain dari serbet. Nah kan, kalau di rumah, serbet yang ada di rumah itu kalau bahasa perhotelannya namanya napkin. Sedangkan foldingnya itu adalah lipatannya. Sehingga napkin folding itu adalah suatu seni atau cara bagaimana kita bisa melipat serbet makan sehingga terlihat menarik dan mampu menarik selera makan bagi tamu, baik itu di perhotelan maupun di restoran. Seperti yang Anda bisa lihat ya di depan, ini adalah lipatan napkin. Ada yang berdiri dan ada yang tidur yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama. Untuk bahan dan ukuran itu terdiri dari beberapa jenis. Kenapa? Karena memang disesuaikan dengan kebutuhan perjamuan makan dan minum. Jadi ada 3 jenis, yaitu ada yang digunakan untuk lunch dan dinner dengan ukuran 45 x 45 cm dan 50 x 50 cm. Sedangkan untuk kegiatan atau perjamuan koktail itu luasnya adalah 25 cm x 25 cm, sedangkan yang untuk papers napkin yang biasanya digunakan untuk mengambil jamuan kecil, kue, cake seperti itu dengan ukuran 35 x 35 cm. Dan yang harus diperhatikan adalah dari bahan napkin yang harus digunakan adalah bahannya tidak boleh terlalu lemas dan juga tidak boleh terlalu kaku. Yang paling bagus adalah bahannya terdiri dari bahan katun atau damas. Ya, kadang ada napkin itu yang berbahan dari satin. Nah, kalau satin itu bahannya terlalu lemas. Jadi ketika kita membuat lipatan seperti ini, itu tidak bagus atau tidak optimal lipatannya. Selanjutnya mengenai dari fungsi napkin. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, fungsi napkin selain untuk menghias meja makan ya, jadi kalau di perjamuan banquet gitu ya, entah itu di acara wedding party, birthday party, conference, itu biasanya kan mejanya dihias. Nah, salah satu penghiasnya adalah si napkin ini.
Dan tergantung juga napkin ini tidak identik juga dengan berwarna putih ya. Jadi warnanya itu bisa pink, bisa hitam, bisa hijau, tergantung suasana dari perjamuan makan dan minumnya. Misalkan kalau saya mau wedding party gitu ya, pengen nuansanya pink, napkinnya juga bisa ikut berwarna pink. Lalu fungsi napkin selanjutnya adalah mampu bisa menutup area paha dan pangkuan sehingga tidak kotor ketika ada makanan atau minuman yang tumpah atau jatuh pada saat kita makan. Nah, misalkan kalian sebagai waiters gitu ya tidak memberikan napkin atau memasangkan napkin di pangkuan tamu gitu ya. Kemudian ketika tamu itu makan tumpah gitu ya, maka makanannya langsung jatuh gitu. Kemudian bajunya akan kotor. Ya kalau bajunya seandainya harganya 50.000 itu masih aman, tapi kalau harga bajunya itu 1 juta, 2 juta itu bahaya gitu ya. Nah, makanya di situ adalah fungsi dari napkinnya supaya bajunya itu tidak kotor. Lalu selain itu untuk melindungi area badannya supaya tidak kotor, selanjutnya adalah membersihkan area mulut. Nah, membersihkan area mulut ketika kita makan dan minum, area mulut. Jadi kita bawa ke atas ya napkinnya, kemudian kita bersihkan di area mulut seperti ini secara santai dan elegan begitu ya. Oke. Baik, jadi untuk fungsi napkin selanjutnya adalah sebagai isyarat untuk waiters. Jadi misal kita habis selesai makan tapi pengen tetap mau makan lagi tapi mau ke belakang, nah itu napkinnya Anda taruh di kanan. Tetapi kalau napkinnya ditaruh di kiri itu menandakan bahwa tamu itu sudah selesai makan, sehingga waiters itu bisa meng-clear up makanan Anda. Jadi pastikan jangan salah menaruh napkin. Kalau di sebelah kanan artinya Anda masih akan makan, kalau di sebelah kiri Anda sudah selesai makan dan waiters akan meng-clear up piring Anda. Lalu tata cara penggunaan napkin yang perlu harus kalian ketahui ya. Jadi ketika napkin ini berada di atas meja, ketika kita akan menggunakan napkin, itu membuka napkinnya jangan di atas mejanya. Misalkan seperti ini. Gini ya, jangan. Tapi kita bawa ke samping, gini, baru kita taruh di pangkuan. Bukan di atas, karena etikanya tidak bagus, etikanya tidak baik. Karena kita akan duduk bersama orang lain. Kalau kita kibaskan di atas meja akan terkena wajah mungkin dari tamu sebelahnya gitu ya, atau hempasan udaranya juga terkena makanan dan itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi kalau kita mau menggunakan napkin, kita bawa napkinnya ke sebelah kanan atau sebelah kiri, boleh kita hempaskan seperti ini langsung digunakan. Oke, baik ya, itu tata cara yang pertama. Lalu pastikan jangan menggunakan napkin di apa? Di kerah gini ya, seperti ini ya, itu salah. Yang betul ini ya, seperti di gambar, jangan menggunakan napkin di kerah tetapi di pangkuan. Itu adalah etiketnya. Jangan lupa, kalau kalian diundang oleh seseorang ke perjamuan banket, jangan kemudian kalian taruh di sini. Lalu yang ketiga, napkin hanya membersihkan bagian mulut atau bibir yang kotor ketika kita makan. Kalau kalian mudah keringat, ambilnya apa? Tisu, bukan napkin. Apalagi yang full make up buat yang cewek ya, diubek-ubek begini. Jadinya apa? Jadinya make upnya juga nempel dong di napkinnya. Napkinnya yang tadinya putih dia jadi ada lipstick, ada eyeliner gitu ya. Nah itu jangan seperti itu. Kenapa? Karena ketika sudah kalian usapkan ke wajah, kalian usapkan lagi ke sini jorok, terkontaminasi ya. Untuk tata cara penggunaan napkin selanjutnya, jika Anda menggunakan kursi yang ada gagangnya, ingin meninggalkan meja makan, namun masih ingin kembali ke meja tersebut, maka napkin diletakkan di samping kanan gagang. Tapi kalau kursinya tidak ada gagang, maka letakkan napkin di dudukan kursi dengan rapi. Isyarat untuk waiters, sekali lagi,
Kalau Anda sudah selesai makan, letakkan napkin di sebelah kiri piring kotor, bukan di sebelah kanan. Kalau sudah di sebelah kiri, artinya waiters akan clear up piring Anda, tapi kalau di sebelah kanan, artinya Anda masih melanjutkan makan makanan. Terakhir, kadang nih ketika kita melakukan perjamuan makan dan minum, kadang kita menjatuhkan sendok atau garpu. Jangan kemudian kalian ambil sendoknya, kemudian kalian bersihkan pakai napkin gitu ya. Jangan seperti itu. Itu tidak bagus. Etikanya juga nggak kelihatan bagus, kemudian juga akan terkontaminasi bakteri. Jadi kalian bisa meminta kepada waiters untuk bisa mengganti dengan sendok atau garpu yang baru. Tidak perlu kalian ambil kemudian kalian bersihkan dengan napkin. Oke, paham ya di sini teman-teman? Baik, sebelum kita akan belajar mengenai lipatan napkin, yang harus kita perhatikan adalah ketika membuat napkin jangan terlalu tinggi ya. Kalau ini kan posisinya sudah wajar. Kalau yang tadi kita buat candle itu yang ukurannya segini, itu jangan sampai menutup wajah tamu. Jadi ketika dia duduk seperti ini, napkinnya terlalu tinggi maka juga tidak bagus. Jadi buatlah ukuran napkin yang tidak melebihi dagu tamu. Lalu yang kedua, jangan terlalu banyak membuat lipatan napkin sehingga menyulitkan tamu untuk membuka napkinnya. Ini gimana sih kok nggak bisa terbuka-buka gitu ya. Lalu yang ketiga, gunakan napkin itu yang ukurannya simetris. Apa itu artinya simetris? Sisinya sama. Kalau sisi-sisinya tidak sama, ketika kita lipat seperti ini, itu akan ada lebihan di kanan kirinya seperti ini. Jadi ya, kalau kita lipat jadi segitiga masih ada lebihan kan di atas. Nah, itu artinya napkin Anda belum presisi, belum simetris. Sisinya tidak sama sehingga kalau kita membuat lipatannya itu tidak optimal kunciannya. Kuncian itu adalah ketika kita sudah berada di akhir lipatan, ini kan akan dikunci. Nah, kalau tidak simetris itu kunciannya susah. Jadi pastikan napkin yang dimiliki entah itu oleh hotel, entah itu oleh restoran, sisinya adalah simetris, persegi. Baik, selanjutnya napkinnya tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lemas. Jadi sudah pas, sudah sesuai napkin yang standarnya untuk hotel, untuk perjamuan itu kalau bisa dari katun seperti ini. Ya, yang intinya tidak lemas dan tidak terlalu kaku. Kalau terlalu kaku nanti kita bikin lipatannya juga sulit gitu ya teman-teman. Oke, ini jenis-jenis napkin yang akan kita pelajari hari ini. Ada dua jenis. Jenis yang pertama itu adalah standing seperti ini ya. Contohnya standing yang artinya adalah lipatan napkin yang bisa berdiri tegak. Kalau yang underline itu adalah lipatan napkin yang berada diletakkan secara mendatar seperti ini. Jadi dia tidak tegak ya, jadi tidak tegak, mendatar seperti ini. Kita mulai dari bentuk candle atau bambu runcing. Kita pastikan seperti ini, kemudian kita lipat menjadi segitiga terlebih dahulu. Oke, kita lipat jadi seperti segitiga semuanya. Oke, sudah. Ini mudah kalau kita sudah belajar. Jangan takut untuk mencoba. Oke, sudah. Setelah segitiga seperti ini, kita lipat bagian paling bawahnya seperti ini. Nah, sudah kita lipat seperti ini ya. Kemudian yang kita lipat ini berada di area bawah, jadi kita balik. Di area bawah, oke sudah, jadi kita balik gitu ya. Kemudian kita lipat dari ujung ke ujung dengan lipatan yang kecil. Dipeluntir istilahnya ya, seperti ini. Oke, di meja kalian masing-masing, pastikan yang rapi dan pastikan lipatannya kuat.
Oke. Terus di akhir lipatan yang di bawah sudah seperti ini. Oke, ini kemudian kita kunci. Caranya kita kunci, sisa helainya ini kita masukkan ke lipatan ini. Nah, oke ya, pastikan lipatannya ini harus kunciannya harus kuat. Kalau nggak kuat nanti dia akan roboh ya, karena harus bisa berdiri. Pastikan ketika ditaruh di meja, napkin Anda berdiri. Kalau roboh berarti tidak berhasil lipatannya. Dan yang terakhir kita buka seperti ini yang paling atas. Oke. Sudah. Ini adalah candle napkin. Kalau yang underline ini lebih mudah daripada yang standing. Dan untuk bahan yang underline ini boleh bahannya lebih lemas daripada yang standing karena dia diletakkan secara mendatar. Tapi juga jangan yang terbuat dari satin ya. Kita contohkan satu untuk yang underline. Jadi kalau yang tadi identik sama segitiga, sekarang kita buat persegi panjang. Jadi dari persegi seperti ini kita lipat menjadi setengahnya sehingga membentuk persegi panjang. Oke, sudah. Setelah persegi panjang, kita lipat lagi seperti ini. Sudah. Nah, kemudian pastikan yang ada lipatannya ini ada di atas, ada di pojok. Lipatan yang pertama, kita lipat ke bawah seperti ini, 1 per 1. 1, ya. Lipatan kedua, masukkan ke dalam lipatan pertama. Yang rapi dan selisih 1 ruas jari seperti ini. Oke, saya kecepatan kah? Enggak ya, jadi kalian bisa lihat juga di slide-nya. Oke, pelan-pelan. Baik, setelah itu lipatan ketiga masukkan lagi ke sini. Sisakan lipatan yang keempat. Nah, sudah. Oke, sudah bentuknya seperti ini. Oke, bagus, sudah rapi. Nah, lalu kita balik. Nah, kita balik. Kemudian setelah kita balik ya, ini dilipat setengah. Yang kanan dilipat ke tengah seperti ini, tapi tidak semuanya ya, dilipat ke setengah. Yang sebelahnya juga dilipat ke tengah. Nah, sudah jadi. Oke, jadi ini maaf ya punya saya nggak rapih karena saya makainya nggak di atas meja. Beda sama kalian, ini kayak gini supaya saya bisa memberikan contoh. Jadi kelihatan kurang rapi, tapi kalian nanti prakteknya harus rapi. Nah, di sini ada ruang. Ruang di sini untuk apa? Untuk sendok dan garpu. Baik, sebelum saya akhiri begitu ya, mungkin dari pembelajaran napkin folding hari ini ada yang mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu? Oke, baik, Mas Ariel, silahkan. Tadi kan Bu Reta sudah menjelaskan mengenai langkah-langkah membuat napkin folding yang baik dan benar. Menurut Bu Reta, apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh seseorang ketika membuat napkin folding? Dan juga bagaimana caranya untuk menghindari kesalahan tersebut? Yang paling utama dan ada beberapa kesalahan ketika saya pernah menjadi tamu dalam perjamuan makan dan minum, itu salah satunya adalah dari bahan napkinnya. Bahan napkinnya betul sudah tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lemas gitu ya, sehingga lipatannya juga bagus, tetapi bahannya itu tidak mudah menyerap keringat, tidak mudah menyerap cairan. Jadi ketika ada tumpahan makanan atau minuman, dia tidak langsung membersihkan, gitu ya. Jadi tetap tidak kering gitu ya, tetap basah gitu. Jadi dipastikan bahannya itu selain tidak terlalu lemas dan tidak terlalu kaku, juga mampu menyerap cairan, mampu menyerap keringat. Sehingga ketika ada makanan dan minuman yang tumpah, dia mampu membersihkan secara optimal, gitu ya. Memang standar napkin ini berbeda-beda di setiap hotel.
Tapi secara umum hotel sudah menerapkan bahwasannya bahannya harus dari katun untuk menghindari kesalahan itu tadi. Lalu selain bahan dari napkin itu kadang ketelitian dari waiters itu juga perlu diperhatikan. Karena napkin ini sering kita gunakan dan sering juga digunakan untuk membersihkan area kotoran pada mulut gitu ya. Kadang napkin ini tidak dipastikan lagi sudah benar-benar bersih dari noda. Kan ada noda yang membandel ya. Jadi ketika sudah dicuci gitu ya, tetap masih terlihat. Mungkin warnanya agak kekuningan atau coklat, itu jangan dipakai lagi napkin yang seperti itu. Ambil yang baru, beli yang baru. Karena apa? Kalau sudah ada noda yang tidak terlihat gitu, kita lagi makan, itu bisa menggugah selera. Tidak menggugah ya. Jadi yang awalnya tadi wah ini makanannya lezat ini, tapi ketika sudah ada noda di napkinnya ini nggak dicuci apa gimana ya napkinnya ya. Jadi pastikan ketika napkin itu kita berikan kepada tamu sudah dalam keadaan bersih. Kalau bisa dikasih parfum sedikit supaya wangi. Jadi ketika digunakan seperti ini, jadinya tamunya menggugah selera makan gitu ya. Gitu ya, oke bersih gitu. Jadi nggak jijik. Gitu ya Ariel ya. Oke bagaimana? Paham? Baiklah. Selanjutnya adalah sebelum saya kasih penutupan gitu ya, jadi ada tugas buat pertemuan selanjutnya. Jadi tugasnya yang pertama Anda cari napkin folding dengan 2 standing dan 2 underline yang sudah selain yang sudah saya contohkan. Jadi kalian cari apa saja napkin folding yang ada. Lalu kalian buat video pembuatan napkin dengan 8 bentuk. 2 napkin standing yang sudah saya jelaskan, 2 napkin underline yang saya jelaskan, dan 4 napkin yang ada di poin pertama. Kira-kira paham nggak tugasnya? Oke ya. Tugasnya ini tujuannya adalah supaya kalian lebih mengeksplor bentuk-bentuk napkin lain selain yang sudah saya contohkan. Kalian pelajari bentuk-bentuk lipatan napkinnya dari referensi yang akan saya berikan. Ya, dari referensi itu kalian bisa pelajari bagaimana cara membuat napkin yang baik dengan lipatan napkin untuk standing dan lipatan napkin untuk underline. Terima kasih. Sebelumnya saya minta terlebih dahulu satu mahasiswa untuk mereview evaluasi pembelajaran napkin hari ini. Ada yang mau memberikan? Saudari Salsa. Hari ini kita mempelajari tentang napkin folding. Napkin folding sendiri ialah seni melipat serbet yang digunakan pada saat perjamuan makan dan juga minum. Kemudian ada tata cara penggunaan napkin. Yang pertama ialah napkin digunakan di atas pangkuan, tidak digunakan di leher ataupun di bagian lainnya. Kemudian napkin digunakan untuk membersihkan area mulut yang kotor dalam etiket perjamuan. Yang terakhir yaitu napkin dapat diletakkan di sebelah kanan piring jika kita belum selesai makan dan akan pergi ke toilet sehingga piring tidak di clear up oleh waiters. Yang terakhir juga ada napkin diletakkan di sebelah kiri jika kita sudah selesai makan. Semoga kalian sama-sama saling paham. Bukan hanya Salsa saja yang paham, tapi juga semuanya. Dan bisa kalian terapkan pembelajaran napkin folding ini di rumah juga. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, kalau Anda punya serbet alias napkin gitu ya di rumah, bisa kalian lipat dengan seni yang indah gitu ya. Sehingga tampilan dari area meja makan itu dapat menggugah selera makan. Akhirnya saya akhiri pertemuan ke-6 hari ini. Kita akan lanjutkan pada pembelajaran minggu depan. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.